Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Amabel Janitra dari kelas 12 IPS 2. Di video ini saya ingin menjelaskan salah satu materi di pelajaran sejarah peminatan, yaitu runtuhnya Vietnam Selatan. Karena kita sedang membahas Vietnam, kalian tahu gak sih kalau dulu itu Vietnam sempat terpecah menjadi dua bagian, yaitu Vietnam Utara dan juga Vietnam Selatan. Kalau kalian belum tahu, di video ini kita bahas yuk bagaimana Vietnam bisa bersatu dan seperti apa sih Vietnam Utara dan Vietnam Selatan itu. Awal berdirinya Vietnam Selatan itu ketika Prancis berusaha menjadikan negara-negara boneka di kawasan Indochina di akhir Perang Dunia Kedua. Perang Indochina berhenti setelah muncul Perjanjian Jenewa pada 21 Juli 1954 yang berisi tentang peresmian dipisahkannya Vietnam menjadi dua zona, yaitu zona utara yang diatur oleh Vietnam Utara dan zona selatan yang diatur oleh Vietnam Selatan. Dengan adanya Vietnam Selatan yang menandakan bahwa Vietnam terbagi menjadi dua bagian, hal itu membuat Ho Chi Minh sangat marah karena ia ingin Vietnam menjadi negara yang merdeka dan utuh. Lalu, terjadilah Perang Indochina I pada tahun 1946 hingga 1954, yaitu antara Vietnam Utara yang didukung oleh Tiongkok dan Vietnam Selatan yang didukung oleh Prancis. Vietnam Utara dipimpin oleh Ho Chi Minh mendapat pengakuan dari Rusia dan Tiongkok, sedangkan Vietnam Selatan dipimpin oleh Bao Dai juga mendapat pengakuan dari Amerika Serikat dan Inggris. Namun, di satu sisi sebagian besar rakyat tidak mau mengakuinya. Penyebab dari runtuhnya Vietnam Selatan ketika kembali terjadinya Perang Indochina Kedua. Ho Chi Minh kembali melakukan serangan kepada Vietnam Selatan dengan bantuan Uni Soviet. Menurut Ho Chi Minh, Vietnam Selatan merupakan penghalang persatuan Vietnam yang telah ia cita-citakan. Dengan adanya serangan itu, Amerika Serikat pun ikut turun tangan membantu Vietnam Selatan, karena mereka masih berkepentingan pada wilayah tersebut. Amerika Serikat terus memberikan bantuan pasukannya untuk mempertahankan wilayah Vietnam Selatan. Akibatnya, Perang Indochina II yang besar pun tidak lagi bisa dihindari dan berlangsung pada tahun 1957 hingga 1975. Perang Indochina Kedua adalah bagian dari Perang Dingin antara Blok Timur yang berhaluan komunis dan Blok Barat yang berhaluan liberal. Blok Timur terdiri dari Uni Soviet, Tiongkok, dan Kuba mendukung Vietnam Utara, sedangkan Blok Barat terdiri dari Amerika Serikat, Australia, dan Selandia Baru membantu Vietnam Selatan. Puluhan ribu manusia pun gugur dalam peperangan Indochina II. Karena banyaknya korban yang berjatuhan, akhirnya kedua belah pihak memutuskan untuk berunding dan melakukan gencatan senjata pada tahun 1970. Perundingan itu diikuti oleh Vietnam Utara, Vietnam Selatan, dan Amerika Serikat di Paris. Kemudian, pada tahun 1972, diumumkan oleh Amerika Serikat bahwa Indonesia, Kanada, Hongaria, dan Polandia menjadi pengawas gencatan senjata di Vietnam. Sebenarnya, Perang Vietnam ini sudah hampir berakhir pada bulan April 1975. Namun, pada 18 April 1975, Vietnam Utara kembali mengancam wilayah Vietnam Selatan dan wilayah yang dituju adalah Saigon, ibu kota Vietnam Selatan. Masyarakat Vietnam Selatan pun panik dan mulai mengungsi ke wilayah Amerika Serikat menggunakan 5 kapal induk armada yang dikirimkan oleh Amerika Serikat. Pengungsi Vietnam ini tidak hanya mengungsi di Amerika Serikat saja, tetapi ada beberapa kapal yang terdampar seperti di Indonesia dan negara-negara tetangga lainnya seperti Malaysia dan Thailand. Para pengungsi Vietnam bukanlah orang yang miskin di negaranya. Status pengungsilah yang membuat mereka terhempas menjadi orang miskin, meninggalkan tanah airnya hanya dengan pakaian yang melekat dan sedikit harta. Mereka inilah yang di kemudian hari dikenal sebagai manusia perahu atau boat people. Presiden Vietnam sampai berhenti 2 kali. Pertama yaitu bergantinya Nguyen Van Thieu ke Chan Van Hung. Nguyen Van Thieu adalah presiden yang mendatangani persetujuan Paris karena Amerika Serikat berjanji mengirim pesawat B-52 yang akan menggebom Vietnam Utara jika melakukan pelanggaran. Namun hal itu tidak dilakukan oleh Amerika Serikat dan Vietnam Selatan kekurangan kekuatan militernya.
Saat bantuan dari Amerika Serikat tidak datang, Vietnam Utara semakin di atas angin. Kemudian pada 28 April 1975, Chan Van Heng digantikan oleh Deng Van Minh sebagai Presiden Vietnam Selatan. Namun baru sehari memimpin, wilayahnya langsung diserang oleh pasukan gerilya Vietnam Utara yang menyusup ke wilayah Vietnam Selatan. Pasukan tersebut membentuk gerilya komunis di Vietnam bagian selatan yang dikenal dengan Viet Cong dan melakukan propaganda terhadap rakyat Vietnam Selatan atas ancaman Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya. Pada akhirnya, pasukan Vietnam Selatan kalah akibat hujan tembakan artileri yang dilakukan oleh Viet Cong. Akhirnya, pasukan Vietnam Utara mulai menduduki posisi-posisi penting di Saigon dan mengibarkan bendera mereka di Istana Kepresidenan Vietnam Selatan pada 30 April 1975. Hal itu menandakan menyerahnya pemerintahan Vietnam Selatan tanpa syarat kepada Viet Cong. Dan kejatuhan Saigon pun menandakan berakhirnya Perang Vietnam dan kemenangan Vietnam Utara. Hal ini menjadi periode awal transisi Vietnam menjadi satu negara yang utuh. Nah, itu dia sejarah berdiri sampai runtuhnya Vietnam Selatan. Kalau kalian perhatikan, sebenarnya peperangan yang terjadi di Vietnam ini merupakan peperangan kepentingan antara blok barat dan blok timur. Dari kedua wilayah Vietnam tersebut, keduanya berada di bawah bayang-bayang negara lain, sama halnya seperti Korea. Hingga akhirnya, Vietnam menjadi negara yang utuh dan bersatu pada tahun 1976. Kalau secara politik, ini menjadi penanda kemenangan Blok Timur terhadap Blok Barat di Asia Tenggara, dan Vietnam menjadi negara komunis. Perang ini mengakibatkan eksodus besar-besaran warga Vietnam ke negara lain, terutama Amerika Serikat, Australia, dan negara-negara barat lainnya. Sehingga di negara-negara tersebut bisa ditemukan komunitas Vietnam yang cukup besar.